Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kris dalam pembelajaran matematika di channel Kris Mat. Kali ini kita akan membahas tentang prisma. Kalian tentu masih ingat bukan materi prisma ini? Ya, saat kalian masih di SD dulu, pelajaran tentang prisma ini pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, kali ini materi tentang prisma ini akan kita pelajari lagi lebih mendalam. Baik anak-anak, mari kita ingat kembali pengertian tentang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang sisi yang sama dan sejajar, serta rusuk-rusuk tegaknya saling sejajar. Ini sepasang sisi yang sejajar. Ya. Dan rusuk-rusuknya ini saling sejajar. Contoh dari beberapa prisma, ini prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Ini prisma persegi karena alasnya berbentuk persegi. Prisma persegi panjang, begitu juga alasnya berbentuk persegi panjang. Prisma segi lima dan prisma jajar genjang. Nah, ini alasnya ini. Tetapi kadang-kadang anak sering salah bahwa yang dianggap alas adalah ABFE. Ini salah, yang alas itu yang ini, karena ini sepasang dengan ini. Kalau ini tidak punya pasangannya yang sama dan sejajar. Kita lanjutkan tentang unsur-unsur prisma. Yang pertama, sisi prisma. Sisi prisma dibagi nanti menjadi dua, yaitu sisi datar dan sisi tegak. Yang sisi datar terdiri dari sisi bawah yang disebut sisi alas. Ini sisi alas. Ini sisi alas. Sekali lagi, yang alas itu adalah ABCD, bukan ABFE. Kenapa? Karena ini posisinya tidur. Tapi kalau ini berdiri, ini alasnya adalah ABCD. Ini disebut sisi datar. Nih, yang saya beri warna hijau. Ya. Lanjut. Kemudian sisi tegak prisma. Ini Pak Kris ambilkan prisma jajar genjang dalam posisi tertidur. Ini kalau berdiri posisinya, ini sisi tegaknya adalah yang coklat-coklat ini. Ya, sisi tegak ABFE, sisi tegak ADHE, sisi tegak CDHG dan seterusnya. Ini sisi tegak. Lanjut. Kemudian rusuk prisma. Garis-garis yang membentuk prisma disebut rusuk prisma. Ini garis-garis ini. Semua garis-garis ini membentuk prisma, ini disebut rusuk prisma. Keseluruhan rusuk prisma membentuk kerangka prisma. Ini disebut kerangka prisma. Rusuk prisma dibedakan menjadi dua, yaitu rusuk datar. Nah, yang pertama rusuk datar. Ini rusuk datar. Ini datar. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ini yang datar. Kemudian yang kedua adalah rusuk tegak. Rusuk tegak tergantung pada banyak sisi pada bidang alas. Misalkan jika alas berbentuk trapesium, berarti sisinya ada 4, maka rusuk tegaknya berjumlah 4, karena trapesium itu sisinya ada 4. Sedangkan jika alasnya berbentuk segi 5, maka rusuk tegaknya berjumlah 5 buah. Begitu seterusnya. Selanjutnya yang termasuk unsur prisma adalah titik sudut. Titik sudut prisma adalah titik pertemuan antara tiga buah rusuk yang berdekatan. Ini rusuk berdekatan bertemu di sebuah titik.
disebut titik sudut. Di sini ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah titik sudut pada prisma bergantung pada jumlah rusuk datar pada sisi alas dan tutup prisma. Maksudnya kalau pada alasnya itu berbentuk segitiga, pada segitiga, maka di dalam alas ini sendiri itu ada tiga titik sudut. Ini ada 3 titik sudut, ditutupnya juga ada 3 titik sudut, jadi jumlahnya ada 6. Selanjutnya, unsur prisma selanjutnya adalah diagonal ruang, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak sebidang disebut diagonal ruang. Pada bangun prisma di atas, diagonal ruang prisma ABCD titik EFGH menyebutnya ya, ABCD titik EFGH ada 4, yaitu AG, CE, HB, dan DF. Ini diagonal ruangnya. Lanjut, unsur prisma yang selanjutnya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi prisma. Ini bidang ABED, ini ada sudut yang berhadapan. Kita tarik garis, maka terjadilah diagonal bidang atau diagonal sisi. Pada prisma segitiga, kita hitung ada berapa ini diagonal sisinya atau diagonal bidangnya. Ada diagonal sisi AE. Nah, pada diagonal bidang ABED itu ada 2 diagonal, yaitu AE dan BD. Nah, padahal ini ada 3 sisi tegak, jadi 2. Ini di sini ada 2. Di sini ada 2, yang ini CBEF juga ada 2, jadi jumlahnya ada 6. Ada 6 diagonal sisi atau diagonal bidang. Selanjutnya bidang diagonal. Kalau tadi diagonal bidang, sekarang bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang. Ini diagonal dibatasi diagonal bidang, ya ini diagonal bidang BG dan diagonal bidang AH, dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan. Ini rusuk AG dan rusuk AB saling berhadapan. Nah, ini yang daerah ini disebut dengan bidang diagonal. Ini yang berwarna coklat ini semua adalah bidang diagonal. Prisma ABCD EFGH mempunyai 6 buah bidang diagonal, yaitu ABGH, ya, CD, CD EF, ya, BDHF, ACGE, BCHHE. Ya. Untuk selanjutnya kita bahas tentang luas prisma. Yang berhubungan dengan luas prisma adalah luas remote dulu. Luas remote ini biasa juga disebut dengan jumlah ruas sisi tegak. Untuk mencari luas remote atau jumlah ruas sisi tegak adalah keliling alas prisma kali tinggi prisma. Kemudian selanjutnya luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan
diketahui, BC sudah diketahui, sekarang kita AC-nya belum diketahui, maka kita cari AC dulu. AC gunakan untuk Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 6 cm dikuadratkan itu 36 cm persegi ditambah 8 cm dikuadratkan hasilnya 54 cm persegi. Berarti AC ini ketemunya kan 100 cm persegi. Jadi kalau hanya AC saja akar dari 100 cm persegi kemudian ketemunya 10 cm. Nah, baru kita cari luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas. 2 kali luas alasnya 24 ditambah keliling alas. Keliling alasnya adalah 6 ditambah 8 tambah 10 kali tinggi prisma. Hasilnya adalah ini 2 kali 24 itu 48, 6 ditambah 8 tambah 10 hasilnya 24 kali 10. Jadi ini 24 kali 10 240 ditambah pada ini 2 kali luas alas hasilnya 288 cm persegi. Lanjut, sekarang mencari volume prisma. Volume prisma rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Contoh, perhatikan gambar prisma berikut. Ini prisma. Volume prisma ABCD, volume prisma ABC titik DEF adalah titik-titik. Jawab. Untuk mencari luas alas ini luas alasnya itu BC dan tingginya AB. BC kan sama dengan 12 cm persegi, AB-nya yang tidak ada, maka kita cari dulu AB dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. AB atau DE sama saja. Berarti DE kuadrat itu sama dengan DF kuadrat karena ini sisi yang terpanjang dikurangi DF kuadrat. DF itu 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat hasilnya 225 cm persegi dikurangi 144 cm persegi. Maaf, ini cm persegi, ketemunya 81 cm persegi. Itu DE kuadrat. Berarti kalau DE itu diakar dari 100, akar dari 80 cm persegi hasilnya 9 cm. Sekarang kita cari volume prisma, yaitu luas alas kali tingginya ini CF. Setengah kali DE kali EF atau setengah kali AB kali BC sama kali tingginya CF. Setengah kali 9 kali 12 kali 15 hasilnya 810 cm persegi. Jawabannya maaf, ini bukan cm persegi, yang betul adalah karena volume cm kubik ya. Itu dulu anak-anak dari Pak Kris, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.